raksa termasuk logam berat berbahaya dalam konsentrasi kecil dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada susunan saraf, otak ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Raksa merupakan racun yang berbahaya dan dapat diserap melalui kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan atau gastrointestinal tract. Lebih tinggi suhu maka lebih berbahaya. Oleh karena itu, kontainer raksa harus benar-benar tertutup rapat dan jangan sampai tumpah. Jika memanaskan raksa harus dilakukan dengan alat ventilasi udara. Raksa metil merupakan polutan yang membahayakan dan sekarang banyak ditemukan di air dan di sungai. Merkuri juga dapat dihilangkan dengan proses pertukaran ion. Dalam hal ini diperlukan proses oksidasi sebelum pertukaran ion. Proses penghilangan merkuri dengan pertukaran ion dilakukan dengan menggunakan jenis resin atau resin helat atau liating resin tertentu. Sebagian dari resin yang sudah tidak bisa diregenerasi atau rusak ataupun hancur harus dibuang dan harus dikelola sebagai limbah berbahaya beracun. Karbon aktif granular sering digunakan untuk pengolahan lanjut air yang sudah diolah dan dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Untuk menghilangkan kandungan merkuri sampai tingkat konsentrasi rendah, umumnya menggunakan beberapa tahapan proses atau multi-step proses, yaitu gabungan proses pengendapan, proses pertukaran ion, dan proses absorpsi dengan karbon aktif granular. Gejala keracunan merkuri. Yang pertama yaitu pusing, yang kedua mual-mual, dan yang ketiga tremor atau gemetar. Kosmetik yang mengandung merkuri. Yang pertama, krim pada umumnya lengket. Yang kedua, sebagian lagi ada yang mencampurkan merkuri dengan bedak dingin agar tampak lebih encer. Kemudian yang ketiga, krim pada umumnya tidak homogen atau tidak menyatu dan kasar. Bila didiamkan akan terpisah dengan bagian padat. Kemudian yang keempat, bau logam merkuri tercium atau sebagian menggunakan parfum menyengat untuk menghilangkan bau logam merkuri. Kemudian yang kelima, bila diusapkan pada kulit lengan akan terasa panas dan gatal. Kemudian yang keenam, pada pemakaian awal menyebabkan iritasi pada kulit dan kemerahan bila terkena sinar matahari. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak raksa maupun merkuri bagi kesehatan. Jadi, keracunan raksa akan menimbulkan beberapa gejala, seperti gejala pada sistem susuran saraf pusat atau SSP, seperti kelainan kepribadian, tremor, konvulsi, pikun, atau kehilangan kepercayaan diri. Dan dapat juga menyebabkan iritasi, depresi, dan rasa ketakutan. Kemudian juga dapat menyebabkan hipersalivasi, kolitis, rasa sakit pada saat mengunyah, kemudian garis hitam pada gusi atau lid line, dan gigi juga biasanya mudah lepas. Kulit juga dapat menderita dermatitis. Jadi raksa juga disebut sebagai Hg. Nah, Hg itu terdiri dari dua, menjadi Hg organik dan Hg anorganik. Hg yang organik itu dapat merusak sistem saraf pusat atau SSP, lapangan penglihatan seperti penglihatan menciut atau perubahan kepribadian. Sedangkan Hg anorganik biasanya merusak ginjal dan menyebabkan cacat bawaan. Jadi, ginjal merupakan penyimpanan utama hasil dari paparan merkuri anorganik. Jadi, dalam waktu yang panjang akan menimbulkan gejala klinis seperti gejala poliuria dan proteinuria. Menurut Undang-Undang Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hukum 0005/41745 tentang kosmetik, Pasal 1. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi
dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki badan atau melindungi atau memelihara tubuh dengan baik. Pasal 2. Kosmetik yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan. Yang kedua, diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik. Dan yang ketiga, terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 0005421018 tentang bahan kosmetik. Bahan kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik. 2. Bahan pewarna adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memberi dan atau memperbaiki warna kosmetik. 3. Bahan pengawet adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mencegah kerusakan kosmetik yang disebabkan oleh mikroorganisme. 4. Bahan tabir surya adalah bahan yang digunakan untuk melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet dengan cara menyerap, memancarkan, dan menghamburkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1175 tahun 2010 tentang izin produksi kosmetik, industri kosmetika yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi. Yang kedua, izin produksi kosmetik dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A dapat membuat semua jenis kosmetika. Golongan B dapat membuat jenis dan sediaan kosmetika tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Dan yang ketiga, izin produksi berlaku 5 tahun. Public warning atau peringatan nomor 00014326081 tanggal 1 Agustus tahun 2007 tentang kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan zat warna yang dilarang. Merkuri atau air raksa termasuk logam berat berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsiogenik atau menyebabkan kanker pada manusia. Saya akan membahas Jurnal Ilmu Farmasi mengenai analisis kandungan merkuri pada krim pemutih yang beredar di Kota Manado. Yang kita tahu bahwa krim pemutih merupakan campuran bahan kimia atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memutihkan kulit atau memucatkan noda hitam pada kulit. Pemakaian merkuri dalam krim pemutih dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit yang pada akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, serta dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya, analisis krim pemutih yang beredar di Kota Manado dilakukan uji secara kualitatif dan metode kuantitatif spektrofotometri serapan atom uap pendingin CVAS. Pada penelitian ini dibatasi pada krim pemutih yang banyak digunakan oleh masyarakat Manado. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spektrofotometer serapan atom AA6300, neraca listrik, gelas kimia, labu Erlenmeyer, labu ukur, pipet volume, batang pengaduk, corong, penggagas listrik, dan kertas saring.
Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu asam nitrat, asam klorida, kalium iodida, aquades, dan 10 sampel krim pemutih. Selanjutnya pembuatan larutan uji. Yang pertama ditimbang dengan teliti sebanyak 2 gram sampel, ditambahkan air sebanyak 2 ml, setelah itu ditambahkan dengan campuran 10 ml larutan asam klorida dan asam nitrat. Lalu uapkan sampai hampir kering, pada sisa penguapan tambahkan aquades sebanyak 10 ml, lalu dipanaskan sebentar, didinginkan dengan kertas saring. Selanjutnya analisis kualitatif merkuri, di mana 1 ml larutan uji ditambahkan 1-2 tetes larutan kalium iodida 0,5 N, lalu diperhatikan dengan seksama. Hasil menunjukkan positif jika terjadi endapan merah orange. Selanjutnya analisis kuantitatif. Terlebih dahulu kita membuat larutan merkuri, di mana ditimbang 1000 mg merkuri dilarutkan dalam 1 liter aquades sehingga konsentrasinya 1000 mg per liter. Kemudian diambil 10 ml dari 1000 mg per liter diencerkan pada labu 1000 ml. Dan terakhir dipipet 10 ml dari 100 mg per liter diencerkan pada labu 100 ml sehingga menjadi 10 mg per liter. Selanjutnya pembuatan kurva kalibrasi merkuri, dipipet 1 ml, 2 ml, 3 ml, 7 ml, dan 10 ml dan diencerkan pada labu 100 ml sehingga konsentrasinya adalah 0,1 mg per liter, 0,2 mg per liter, 0,3 mg per liter, 0,7 mg per liter, dan 1 mg per liter. Setelah itu diukur dengan spektrofotometer serapan atom, kemudian baca absorbansi dengan panjang gelombang 253,75 mikrometer. Selanjutnya, preparasi sampel dan prosedur pengukuran. Yang pertama ditimbang 2 gram sampel dalam bentuk padatan, kemudian larutkan dengan asam nitrat pekat sebanyak 5-10 ml dengan Erlenmeyer. Ditambahkan volume larutan menjadi 100 ml dengan aquades. Setelah semua logam larut, masukkan larutan tersebut ke dalam labu takar isi 100 ml. Selanjutnya, dari larutan tersebut pipet sebanyak 10 ml dan masukkan ke dalam labu takar yang lain. Lalu tambahkan volumenya hingga 100 ml dengan larutan HNO3 0,1 N. Dipipet larutan sebanyak 0,1 ml dan masukkan ke dalam masing-masing labu takar yang sudah dinomori terlebih dahulu. Ditambahkan ke dalam larutan HNO3 0,1 N hingga volume masing-masing 100 ml. Ditambahkan larutan HCl sampai menghasilkan pH 2-3. Selanjutnya dinyalakan instrumen pengukur spektrofotometer serapan atom dan selanjutnya atur panjang gelombang resonansi merkuri yaitu 253,75 mikrometer. Lalu dituangkan sejumlah larutan sampel yang telah diberi perlakuan di dalam wadah reaksi. Kemudian dimasukkan larutan sampel ke dalam wadah atau tungku alat spektrofotometer serapan atom AA6300, lalu diletakkan pipa di atas wadah yang telah berisi sampel. Selanjutnya dicatat hasil pengukuran larutan sampel tersebut, lalu dihitung pengukuran. Berikut hasil analisis merkuri dalam sediaan krim pemutih wajah menggunakan 10 sampel yaitu sampel A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Ke 10 sampel terdapat 5 sampel hasil yang menunjukkan positif terhadap endapan merah orange. Hasil analisis kualitatif merkuri dapat dilihat pada tabel berikut, di mana berdasarkan data hasil analisis merkuri kualitatif terdapat hasil destruksi bereaksi kalium iodida 0,5 N. Keberadaan merkuri pada seluruh sampel terdapat 5 sampel yang terdeteksi merkuri, sedangkan 5 sampel tidak terdeteksi. Selanjutnya, hasil analisis merkuri pada sediaan krim pemutih wajah dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom. 5 sampel yaitu sampel A, C, D, E, dan J yang telah dipreparasi kemudian dilakukan pengukuran dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom dengan panjang gelombang 253,75 mikrometer. Nilai-nilai absorbansi dan konsentrasi masing-masing sampel dapat dilihat pada tabel berikut.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa analisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom uap pendingin, dari ke-10 krim pemutih yang diteliti terdapat 5 krim pemutih yang mengandung merkuri, dan kadar merkuri dari 5 sampel yang diteliti didapat sebesar pada sampel A yaitu 0,004 ppm, sampel C 0,03 ppm, sampel D 0,6 ppm, sampel E 0,04 ppm, dan sampel J 0,05 ppm. Berikut hasil dari penelitian yang didapat, diambil dari jurnal ilmiah farmasi. Sekian dan terima kasih. Anorganik dalam krim pemutih atau yang tidak disebutkan pada labelnya dapat menimbulkan keracunan bila digunakan dalam waktu yang lama. Walau tidak seburuk efek dari gugusan merkuri yang tertelan atau dari makan ikan yang tercemar, tetap menimbulkan efek buruk pada tubuh. Kentadi hanya dioleskan ke permukaan kulit. Merkuri mudah diserap masuk ke dalam tubuh lalu memasuki sistem saraf tubuh. Bagi mereka yang memakai krim pemutih, sebaiknya perlu selalu mewaspadai jika jelas apa kandungan bahan kimianya. Kendati tidak mencantumkan kandungan merkuri, tetap tidak boleh yakin tidak mengandung merkuri. Buktinya, sekian puluh merek krim pemutih yang kedapatan tertangkap ternyata mengandung merkuri. Selain krim pemutih dan peremajaan kulit, kosmetik rias juga bukan tak ada yang berbahaya. Beberapa yang tertangkap. BPOM ada juga yang berisi zat warna berbahaya, antara lain rhodamin B atau pewarna tekstil yang dipakai untuk kemerahan pipi atau lipstik. Jadi, merkuri hanya diperbolehkan penggunaannya bagi pengawet tata rias dan pembersih tata rias mata, yaitu dalam campuran bahan dengan maksimal 0,007%, dijelaskan dalam peraturan Kepala BPOM nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Penggunaan merkuri, krim pemutih wajah, penggunaannya sudah dilarang, seperti yang tercantum dalam Permenkes Rakyat Indonesia nomor 445 tahun 1998 tentang bahan, zat warna sapratum, zat pengawet, dan tabir surya. Pada kosmetik menyebutkan bahwa penggunaan merkuri telah dilarang dalam penambahan sediaan krim. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.